Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue. Jadi para kulikers yang baking lovers atau yang pecinta kue bisa ya mengunjungi channel Jengkulik. Dan channel Jengkulik cocok banget untuk para kuliker semuanya. Para kulikers, hari ini Jengkulik mau membagikan resep yang pasti menjadi kesukaan semua orang, dan cara buatnya itu nggak ribet seperti yang biasanya kalau makanan ini dibuat. Nah, pada hari ini nih kulikers, di episode kali ini Jengkulik mau membuat resep, yaitu membagikan resep membuat donat tapi tanpa diulen kulikers. Biasanya nih kan kalau kita mau membuat donat nih kulikers, itu yang bikin lama itu kan menguleninya ya kulikers. Nah, jadi para kulikers nih yang mau buat donat tapi caranya cepet tanpa ulen, itu bisa tonton video Jengkulik sampai selesai ya kulikers. Dan para kulikers, siapa sih nih yang gak suka sama yang namanya donat kan? Nah, jadi bisa kulikers coba nanti di rumah membuat donat tanpa ulen. Oke kulikers, sekarang kita langsung aja ya ke bahan-bahannya. Dan untuk bahan-bahannya yang di sini yang kita perlukan pertama adalah 1 kilo tepung terigu yang protein tinggi ya kulikers. Nah, contoh tepung terigu yang protein tinggi adalah yang merek Cakra Kembar. Jadi kita pakai yang merek Cakra Kembar, ataupun ada juga merek-merek lain yang bisa kita pakai juga yang khusus untuk roti-roti juga ada ya kulikers. Seperti tepung komachi juga bisa dipakai. Pokoknya terigu-terigu yang berprotein tinggi. Lalu selanjutnya 4 kuning telur. Jadi yang kita ambil adalah kuning telurnya saja sebanyak 4 butir. Lalu 50 gram butter atau mentega, dan 50 gram juga kita pakai margarinnya ya kulikers. Jadi perbandingannya 1:1 antara margarin dan menteganya. Jadi para kulikers nih mungkin masih bingung perbedaan margarin atau mentega, bisa scroll lagi ke video Jengkulik, ada nanti yang pembahasan tentang perbedaan margarin dan mentega. Dan untuk bahannya selanjutnya adalah gula pasir. Gula pasir kita pakai sebanyak 12 sendok makan. Lalu susu cair yang full cream ya kulikers. Yang full cream itu sebanyak 450 ml. Kita harus pakai full cream agar nanti hasil donatnya juga lebih bagus dan lebih wangi. Dan untuk bahan yang selanjutnya adalah 200 gram kentang. Nah kulikers, untuk kentangnya ini kita rebus, kita kupas, kita cuci bersih, lalu kita kukus ya kulikers. Boleh dikukus, boleh direbus. Yang penting nanti kita harus membuat si kentang ini menjadi matang dan empuk. Dan setelah itu kulikers, kalau misalnya sudah dikukus atau direbus, kulikers bisa haluskan juga ya. Tujuannya ini nanti akan dicampur dengan adonan donatnya. Dan bahan yang selanjutnya adalah garam secukupnya. Dan yang terakhir untuk mengembangnya kita memakai ragi ya kulikers. Dan di sini raginya kita akan kurangi pemakaiannya dibanding dengan pemakaian ragi untuk donat yang diuleni. Jadi kalau di sini kita kurangin raginya karena nanti kan prosesnya agak lama tuh kulikers. Jadi biar dia tidak bau asam atau bau kecut ya adonannya. Dan setelah itu kulikers, dan untuk ragi ini kita pakai sebanyak 9 gram. Dan biasanya nih kulikers kalau di saset-saset itu kan raginya itu beratnya 11 gram. Jadi kita kurangi sedikit dari yang satu saset itu, kita kurangi sedikit saja. Jadi kurang lebih sekitar 9 gram. Oke kulikers, itu adalah bahan-bahan yang bisa kita pakai untuk membuat donat tanpa diulenin ya. Dan sekarang kita lanjut ke cara membuatnya. Cara membuat yang pertama adalah kita kocok terlebih dahulu telur dan gula. Kita kocok sampai rata dengan kecepatan sedang ya kulikers. Dan setelah itu setelah kita kocok, kita pisahkan dan kita larutkan terlebih dahulu raginya dengan air hangat dan gula ya kulikers. Tujuannya di sini agar kita mengetahui apakah ragi yang kita pakai aktif atau tidak. Karena kalau misalnya tidak aktif, itu nanti akan membuat si donat ini menjadi bantet kulikers. Tapi kalau misalnya aktif, nanti donat akan mengembang. Jadi kita harus tes dulu keaktifan dari raginya, apakah masih
berfungsi atau tidak. Dan kita aduk dengan air hangat dan gula, harus dicampur dengan gula sedikit ya Kolikers, jadi agar tahu reaksi dari si ragi ini. Dan kalau kita sudah aduk, kita larutkan, kita tutup raginya sampai nanti agak berbusa ya Kolikers, ada timbul busa di atasnya. Dan setelah itu Kolikers, tadi setelah kita kocok telur dan gula, kita tambahkan susu cair, tapi dari setengahnya saja. Setengahnya kita simpan dulu, kita pakai setengahnya dulu, lalu kita kocok kembali sampai semuanya teraduk rata. Dan kalau misalnya telur, gula dan susunya sudah kita kocok Kolikers, kita bisa masukkan semua bahan yang kita perlukan kecuali tadi ragi yang sedang diaktifkan. Terus selain garam dan margarin dan mentega juga jangan dimasukkan dulu ya Kolikers. Jadi kita cukup masukkan terigu, kentang, lalu sisa susunya kita masukkan semuanya. Lalu kita aduk semuanya sampai rata ya Kolikers. Dan kita aduk aja pakai tangan juga nggak apa-apa, itu boleh. Kita aduk aja pakai tangan. Lalu setelah itu baru kita masukkan margarin, mentega, dan garam. Dan setelah itu kita aduk lagi pakai tangan lagi ya Kolikers. Dan terakhir kita masukkan raginya ya Kolikers, lalu kita aduk pakai tangan sampai kalis. Kenapa kita harus raginya dikurangkan? Karena adonannya ini nanti akan didiamkan agak lama. Jadi karena kalau misalnya raginya banyak nih, adonan kan cepat mengembang dan baunya itu agak tajam ya Kolikers. Jadi kalau kita buatnya agak dilama nih, mau didiemin adonannya itu, makanya ragi dikurangin agar nanti tidak ada bau kecut atau bau asam pada adonan. Dan setelah itu Kolikers, kalau misalnya kita sudah mengaduk semua adonannya dengan tangan sampai kalis Kolikers, kita bisa istirahatkan adonannya terlebih dahulu dengan menaruh di wadah dan kita tutup rapat ya Kolikers. Bisa ditutup dengan kain ataupun dengan plastik selama kurang lebih 1 jam. Dan setelah itu Kolikers, kalau misalnya sudah 1 jam, kita bisa bagi-bagi adonannya, misalnya menjadi berapa bagian sekaligus, itu sebagai untuk takaran adonan kita per donat berapa gram. Itu nanti maka membuat hasil donat kita sama besar. Dan setelah itu Kolikers, kalau misalnya sudah kita bagi-bagi, kita bulat-bulatkan adonannya, lalu kita bisa, setelah kita bulat-bulatkan, kita tata dulu di loyang atau di nampan ya Kolikers, dan kita tutup kembali adonan ini selama kurang lebih 15 menit. Tujuannya di sini kita ingin melihat apakah raginya ini bekerja apa tidak Kolikers. Walaupun dari kita sudah tes di pertama, tapi karena sudah termasuk ke adonan, kita mau tes lagi akan mengembang apa tidak, bantet atau tidak nih donat kita ya. Jadi kalau misalnya ukurannya lebih besar lagi, berarti donat kita mengembang Kolikers. Tapi kalau misalnya tidak lebih besar dari adonan pertama, berarti donat kita bantet. Dan setelah itu Kolikers, kalau misalnya sudah kita diamkan, kita bisa perbaiki bulatannya dulu, atau yang bisa dibilang dengan istilah di donat itu adalah rounding ya Kolikers. Jadi biar bulatnya itu bagus. Dan setelah itu Kolikers, kalau misalnya sudah kita perbaiki, kita bisa langsung cetak dengan menggunakan cetakan donatnya langsung, ataupun mau pakai tangan juga bisa ya Kolikers. Misal pakai tutup botol untuk melubangi tengahnya juga bisa. Dan setelah itu Kolikers, kalau misalnya sudah, kita bisa langsung goreng donatnya dengan minyak sedang, lalu kita jangan lupa untuk dibolak-balik ya Kolikers, agar tidak gosong sebelah atau tidak, agar kuningnya merata semua. Jadi kita harus sering bolak-balik. Kalau misalnya sudah satu sisi, kita balik lagi ke sisi sebelahnya. Dan setelah itu kita bisa angkat donatnya, kita tiriskan, kita dinginkan, dan setelah itu baru kita bisa beri topping macam-macam ya Kolikers, tergantung dengan selera Kolikers. Oke Kolikers, itu adalah cara dan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat donat tanpa ulen. Jadi caranya cepat dan praktis kan Kolikers. Kita nggak usah tunggu-tunggu ngulen-ngulenin lagi kan. Lumayan tuh Kolikers, bikin tangan pegel, terus udah gitu adonannya lumayan berat kan. Jadi para Kolikers, kalau misalnya mau cobain bikin donat tanpa ulen tapi hasilnya lembut, boleh nih Kolikers dicoba di rumah, resep dari Jengkulik. Dan para Kolikers nih, selain itu nih ada beberapa tips yang bisa Jengkulik berikan
dalam membuat donat ini, yaitu pada saat merounding adonannya Kulikers, sebaiknya kita tidak menggunakan terigu ya Kulikers. Tangan kita cukup dilumuri dengan minyak atau margarin saja. Jadi biar nanti kalau misalnya pakai terigu nih, itu kan membuat pada saat kita merounding itu tangan kita akan lengket dengan adonan semua. Tapi kita cukup lumuri tangan kita dengan minyak saja, minyak sayur ataupun margarin juga boleh. Dan untuk menuang susunya nih Kulikers, itu sedikit demi sedikit ya, jangan langsung dibrak semua. Karena kita harus melihat ada kadar air dari si kentang kukusnya ini. Jadi kalau kita lihat udah kalis, kita nggak harus habiskan susu sisanya ya Kulikers. Tapi kalau udah kalis cukup, jangan ditambahkan lagi. Dan para Kulikers sebaiknya juga pada saat membuat lubang donatnya itu, setelah nanti sudah dibulatkan lalu didiamkan, baru kita bisa bulatkan. Jangan dibulatkan dulu baru didiamkan ya, itu kebalik Kulikers. Jadi diamkan dulu baru dikasih lubang di tengahnya. Dan yang terakhir nih Kulikers, tahu nggak sih kalau resep ini nih Kulikers banyak yang udah coba, dan itu akan membuat donat ini walaupun sampai besok juga masih empuk. Dan resep ini juga sangat berguna, donat tanpa ulen ini sangat berguna untuk para Kulikers yang ingin cepat membuat donat, tidak memakan waktu, dan yang tidak punya mixer pun bisa loh Kulikers buat seperti ini. Jadi sangat bermanfaat, menghemat waktu dan menghemat tenaga juga pastinya. Oke Kulikers, itu adalah resep, bahan, dan info-info yang bisa Jengkulik berikan tentang membuat donat tanpa ulen. Terima kasih kepada para Kulikers yang sudah menonton video Jengkulik kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk para Kulikers semuanya. Dan para Kulikers yang belum subscribe channel Jengkulik, lalu bisa like, komen, dan share juga boleh ke teman-teman, tetangga, saudara. Semuanya juga boleh di-sharein channel Jengkulik Kulikers. Dan jangan lupa juga kalau para Kulikers yang mau bertanya, punya pertanyaan, mau sharing cerita, atau mau request, atau punya ide, bisa juga langsung tulis di kolom komentar ya Kulikers. Dan para Kulikers nih, kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas tentang apa ya? Jadi para Kulikers yang penasaran, tungguin video Jengkulik setiap hari Selasa dan hari Jumat. Jadi jangan lupa ya Kulikers, setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan yang paling penting nih Kulikers, jangan lupa klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik. Jadi para Kulikers bisa langsung tahu deh video terbaru dari Jengkulik itu tentang apa. Oke Kulikers, sampai ketemu ya di video Jengkulik yang selanjutnya. Terima kasih para Kulikers semuanya.